masalah di sini tadi, surat kuasa ini. Setelah semua rata, saya dihubungi, Bu, tolonglah Bu, katanya. Jangan sampai ada dendam antara kami dan lainnya, dibilangnya begitu. Oke, saya bilang. Setelah saya sampaikan itu kan kondisi di lapangan itu masih tidak kondusif karena ada pemaksaan perobohan bangunan. Salam properti, saya Rizka Martina, CEO and founder Hekalen. Saat ini seperti biasa saya berbagi mengenai pengetahuan di dalam developer properti atau motivasi ataupun kepemimpinan. Kali ini judul yang saya bawakan adalah mengenai bagaimana pengamanan satu proyek developer properti. Kenapa saya bawakan judul ini? Karena ada yang komen di video-video sebelumnya, Bu, tolong dong dijelaskan bagaimana pengamanan proyek developer. Jadi kalau Bapak Ibu mau judul yang sesuai kebutuhan Bapak Ibu, silahkan di komen aja di kolom komentar di video ini. Nah, jadi kita bicara pengamanan, saya membaginya dari dua sisi. Satu dari segi proyek, itu sendiri, satu dari segi personilnya, personil pengamanannya. Jadi Bapak Ibu, saya tidak membakukan pengamanan proyek ini harus seperti ini, karena saya bukan dosen ya, saya praktisi, jadi sesuai pengalaman saya itu yang saya bagikan. Jadi saya hanya memberikan rekomendasi. Jadi kalau proyek kita bilanglah yang kalau dia skalanya 20-an rumah di bawah 100, kita bilang aja dia proyek tapi saya tidak bermaksud menyinggung atau apapun ya. Kita bilang misalnya dia proyek kecil. Ini misalnya di bawah 1 hektar atau dia hanya puluhan rumah. Kemudian di bawah 1 hektar, lebih besar dari 1 hektar, tapi lebih kecil dari 2 hektar, kita bilang dia menengah. Baru di sini saya sampaikan klasifikasi besar atau semi. Ini di atas 2 hektar. Jadi ini dia untuk kategori proyek kecil, menengah, besar atau semi ya, semi besar. Nah, lalu personil pengamanan itu kelompoknya yang saya sampaikan ini bukan personil perseorangannya. Personilnya itu yang pertama misalnya kategorinya lokal, nanti saya jelaskan. Yang kedua, saya tidak menyebutkan institusi dan saya menyebutkannya dengan segala kerendahan hati dan segala kehormatan pastinya, tidak bermaksud apapun dengan bahasanya. Saya pikir supaya memperhalus. Misalnya nih, misalnya baju coklat. Baju coklat ini istilah ya, bisa aja siapa aja kan, bisa aja lembaga atau apapun kan. Ketiga, kembali misalnya nih dengan segala kerendahan hati, dengan segala kehormatan, misalnya kita buat namanya baju hijau. Yang terakhir, rekomendasi. Oke, ini dulu. Jadi kalau saya bilang, kalau Bapak Ibu, kalau proyek saya kebetulan Bapak Ibu paling kecil itu 300 rumah. Jadi memang saya masuknya di besar atau di tengah-tengah sini. Semi dia kita bilangnya. Jadi dari semi ke sini kalau proyek saya sendiri. Nah, tapi kan bisa saja yang mendengarkan YouTube ini bukan developer yang di sini kan, maka saya buat semuanya ini. Kalau kecil, misal Bapak Ibu punya tanah hanya dia 2000 meter, unitnya hanya 20 atau 50, saran saya di lokal. Kenapa? Kalau kita bicara lokal itu orang lokal Bapak Ibu. Apa sih lokal? Contoh, proyek saya yang pertama itu 500 rumah ya, hampir 500 rumah. Di sini dia lokal. Kemudian proyek saya itu di Kabupaten Bekasi. Proyek saya yang kedua pun di Kabupaten Bekasi. Saya pernah di sini lokal, pernah juga yang minta tolong di sini. Apa sih Bu bedanya? Jadi begini Bapak Ibu, ketika kita lihat satu proyek, yang pertama kali saya selalu menanyakan lokal dulu biasanya sebelum ke yang lainnya ini. Setelah lokal, kalau proyek saya yang dulu yang titik kedua, karena memang
pertama kali kan menawarkan diri. Kalau Bapak Ibu yang udah skala-skala besar seperti saya, biasanya itu datang menawarkan diri. Bagaimana kalau saya pengamanannya? Kalau misalnya proyek ini kecil dan menengah, yang tidak ada datang nih, ataupun belum ada kegiatan, tapi Bapak Ibu pengen segera menentukan siapa pengamanannya, coba tanya saja. Misalnya ambil di sini rekomendasi. Rekomendasinya siapa? Misalnya boleh dari RT RW. Misalnya RT RW 1, 2, 3, 4, boleh dari lurah atau kepala desa. Ini dulu. Nah, jadi di proyek saya yang kedua itu memang terjadi rebutan waktu itu pengamanan. Jadi ya kita tanya ini aja waktu itu, rekomendasi dan lokal. Lalu utusan saya turun, kumpullah mereka semua di situ. Setelah kumpul, saya sampaikan. Yang mana? Disepakati aja siapa yang memimpin pengamanan di sini. Tapi setelah dia ditentukan, nggak boleh ribut, ditentukanlah. Jadi dikumpulkan KTP, baru semuanya rembuk, ini dia Bu, katanya. Misalnya lah kita buat namanya inisialnya K. Jadi kita udah bicara nih proyek ini 500 rumah nih. Waktu itu saya buatlah surat kuasa pengamanan proyek ke sini, ke inisial K ini. Kalau kita minta tolong baju coklat, baju hijau, biasanya kalau saya bisa buat surat permohonan, bisa juga buat surat kuasa, atau bisa juga by lisan saja. Karena biasanya kalau di sini kita sudah lebih terstruktur. Kalau di sini memang harus, karena biasanya di lokal rekomendasi itu, karena mereka itu lingkupnya di situ itu, kadang ada perebutan dan macam-macam. Dan saran saya kepada Pak Ibu, jadi 500 rumah, kemudian dibuatlah surat kuasa. Kalau mau aman, mau di sini, semua surat kuasa aja. Surat kuasa Bapak Ibu, ini saya ceritakan kejadian nyatanya saja. Dulu saya itu surat kuasa itu tidak ada batas waktunya. Kalau sekarang ada per 3 bulan. Dan tanpa dasar apapun, tanpa ada apapun, saya berhak mencabut surat kuasa itu kapanpun. Tapi kalau mereka dikuasakan per 3 bulan. Kenapa? Pada waktu dikuasakan KK ini, proyek saya ini, 3 bulan pertama aman, 3 bulan kedua aman, masuk 3 bulan ketiga kontraktor itu memberikan pengaduan luar biasa. Katanya sih ini minta duit lah, katanya itu. Jadi setiap kontraktor itu dulu ngomong ke saya, karena kan kontraktor ini pembayaran turnkey, bisa aja nggak kuat secara keuangan. Jadi ada beberapa kontraktor di situ. Lalu saya bilang, ya kalau saya kan tahunya lu masalah ini aja nggak bisa diurus, angkat kaki aja dari situ, jangan begini-begini dilapor ke saya. Habis itu hening, karena bagi saya kontraktor ini harus bisa mengkondisikan semua. Oke, jadi pertama pengaduan kontraktor. Lalu masuk lagi pengaduan supplier. Ini supaya Bapak Ibu developer pemula juga jangan kejadian seperti saya. Ini misalnya supplier kita bilang semen, atau supplier misalnya nih paving block. Rupanya dia datangi tuh, ini di mana tokonya, dia datangilah ke toko-toko supplier itu. Dia minta uang tanpa pengetahuan saya itu. Dia datang ke sana, saya ini kuasa pengaman dari developer, sehingga dikira kita developer memberi dia kuasa untuk mengutip duit. Oke, sampai di sini supplier itu masih silent ini, kontraktor supplier. Yang terakhir, ketika saya cabut pengamanannya itu adalah di tukang. Tukang ini nggak bisa diganggu gugat, uangnya juga pas-pasan, tidak ada stok ini. Waktu itu tiba-tiba tukang jalan, dan itu tiba-tiba semuanya keluar dari proyek itu karena nggak kuat dengan tekanan ini. Dan dia bilang kalau Bu Rizka pasti dengar kata saya, katanya. Itulah yang direkam dikirim ke saya. Setelah dibilang tukang itu, saya marahi waktu itu, jangan lagi kejadian. Setelah tukang, oke, akhirnya tukang-tukang itu saya sampaikan kemari, kalau mereka tidak balik dalam tempo waktu sekian, kau keluar dari sana. Saya sampaikan melalui utusan. Akhirnya dia pun balikkan semua itu. Tukang-tukang itu semuanya balik ke proyek, mulai bekerja. Saat itu hening semuanya. Nah, ada satu permasalahan Bapak Ibu, kalau kita memberi kuasa mutlak tanpa ada batasan, apakah itu batasan waktu atau batasan di situ jelas apa dia kegiatannya. Nah, akhirnya puncaknya, jadi di proyek saya yang kedua itu ada satu baris seperti ini dia. Jadi kan seperti ini kafling-kaflingnya, ini ada tanah hook sedikit. Jadi tanah hook ini menyambung tahap 1 dengan tahap 2.
Jadi memang tidak digunakan, walaupun luasnya hanya 40 meter lah. Dibangunlah rumah sama dia di sini. Sertifikat itu atas nama PT HK. Udah sertifikat atas nama PT HK, saya direkturnya. Siapa pemiliknya secara legal? Saya. Nah, dia saya beri kuasa untuk mengamankan. Dia bukan kontraktor, dia bangunlah di sini. Jadi waktu karena ini orang dikuasakan, maka kontraktor, supplier, tukang semuanya di sana ya santai aja kan, orang dia yang mengamankan proyek itu. Ketika dikirim grup WA ada bangunan di sini, saya tanya, itu bangunan dari mana? Kok sudah mau tutup atap? Semua mengira ini udah ngomong ke saya. Nah, masalah kedua, memang di sini kalau saya kan atur aja lah itu proyek, yang penting lu jangan ribut, yang penting aman. Rupanya di sini pun dia menekan kontraktor supaya mengambil beberapa material itu dari dia, dan wajib. Kalau harganya oke, nggak masalah lah kan. Ternyata dia pun supply, begitu juga supply material alam. Saya tidak masalah dengan itu. Tapi begini katanya, itulah ya karena ibu-ibu kan. Oh, saya sudah bilang, disebut nama suami saya. Sudah bilang nanti diganti dari biaya material yang saya kirim katanya. Jadi nanti nggak usah dibayar, diganti dengan material yang saya kirim. Saya tanya suami saya, benar nggak? Ditunjukkan WA. Memang dia WA, tapi tidak dijawab apapun. Wah, ini udah keterlaluan kan? Akhirnya saya menegur di proyek itu, pasti dong ini kan semuanya mitra di luar daripada organisasi perusahaan, pasti ada dari organisasi internal saya. Apa itu? Pengawas proyek, pengawas lah. Pengawas pun jawabannya begitu. Kata Sika udah nanya Pak H, kan suami saya H ya, Pak H bu, Pak H sudah setuju. Loh, kau kok nggak nanya saya? Akhirnya waktu itu disampaikan di grup ya. Itu udah tutup atap tuh di sini tuh, rumah itu. Besok ini harus rata dengan tanah. Kalau tidak semua kalian keluar dari proyek itu. Jadi besoknya itu sore itu malamnya ternyata saya nggak tahu lah itu cara mereka. Malamnya semuanya berkumpul dengan dia ambil lagi orang dari luar yang tadi ini berkumpul, dan benar satu hari rata itu. Setelah satu hari rata, saya kan tenang aja nih. Saya tenang aja. Ini masalah di sini tadi surat kuasa ini. Setelah semua rata, saya dihubungi, Bu, tolonglah Bu katanya. Jangan sampai ada dendam antara kami dan lainnya, dibilangnya begitu. Oke, saya bilang. Setelah saya sampaikan itu kan kondisi di lapangan itu masih tidak kondusif karena ada pemaksaan perobohan bangunan. Setelah itu, saya pun kirim lagi utusan. Berangkatlah ke sini dulu. Waktu itu saya minta tolong di sini dulu nih. Sebelum kemari. Karena kan kadang di satu lokasi itu yang lebih dikhawatirkan sama pihak-pihak ini daripada ini. Nah, akhirnya waktu itu turunlah ini. Ini mengajarkan saya, Bu, kalau begitu kondisinya, ini harus dikuasakan ke pihak lain. Jadi waktu itu manajer saya membuat pencabutan surat kuasa kepada Sika ini. Apa yang terjadi? Nggak terima. Dia minta terus ketemu saya berkali-kali dari berbagai pihak. Saya nggak mau. Lalu ketika manajer itu buat gini alasannya, yang membuat surat kuasa ke saya itu ini, maka dia juga yang mencabut. Oke, lalu saya buatlah surat mencabut segala kuasa, tidak berhak lagi di situ. Akhirnya dicabut. Tapi dia masih tetap di proyek itu. Bayangkan Bapak Ibu. Jadi akhirnya turunlah baju hijau. Ketika baju hijau turun, masih dihadapi dengan dia, dihadapi oleh ini terus. Jadi baju hijau pun kan tidak boleh macam-macam, tidak boleh membuat keributan juga, sehingga tiap hari kerjaannya hanya meredam, tapi dia tetap di situ. Tiap hari kerjaannya meredam aja, ketika datang meredam supaya tadi antar internal saya dengan pihak dia ini jangan ribut. Di situ dia. Nah, saya maunya tidak diredam, tapi diusir. Akhirnya apa yang terjadi? Saya pun kembali ke sini, tapi bukan dia. Waktu itu saya tanya lah pengawas-pengawas saya di internal, siapa ini? Supaya jangan kejadian lagi. Dia sampaikan, ini aja Bu, Pak Haji, saya buat inisialnya, misalnya Pak Haji L. Oke, Pak Haji L. Ya udah, berangkat ke sana, saya bilang. Sanggup nggak dia? Ketika disampaikan ke sana, katanya sanggup, gampang, itu urusan saya. Akhirnya saya bicarakanlah dengan ini baik-baik tadi.
Pak, saya maunya bukan diredam, saya bilang, maunya digeser. Baru dijelaskan semua, oh ya sudahlah, kita tetap salaman ya, silaturahmi baik, sampai sekarang pun kita tetap baik, mundurlah baju hijau. Tapi paling tidak, kondisi yang panas itu, yang hampir gebuk-gebukan, karena lapangan kan semua laki-laki rata-rata, itu sudah diredam, daripada terjadi tindak pidana. Nah, jadi baju hijau mundur, majulah lokal yang selanjutnya. Ketika masuk yang ini, HJL aman, kondusif, sampai sekarang sangat aman. Bahkan dia tidak ada kontraktor aman, supplier aman, tukang aman, alat berat masuk aman, semuanya aman sejak dia turun. Jadi begini Bapak Ibu, kalaupun misalnya Bapak Ibu udah rekomendasi, saya kan dulu minta rekomendasi ini. Tetapi sebenarnya secara situasi saya mengarahkan ke sini. Kenapa? Karena proyek saya yang lain, dia ini salah satu supplier. Dan waktu dia nyuplai di proyek saya yang lain, bagus juga, nggak mengecewakan lah. Karena saya lihat bagus proyek yang sebelumnya, sambil berjalan proyek itu, bergerak lagi proyek sini. Ternyata dia jago supplier, belum tentu dia jago pengamanan, beda. Jadi kalau memilih orang pengamanan itu, kalau bisa dia berdiri sendiri lah tegak. Kalaupun dia sekalian suplai material di situ, biasa itu material alam atau lainnya, harus ada penjelasan. Kalaupun tiba-tiba nggak ngambil dari dia, dia nggak berhak. Jadi duduk HL ini. HL ini punya orang kepercayaan, berprofesi juga sebagai kontraktor dan juga supplier, sama yang tadi. Material alam suppliernya. Jadi intinya bagian purchasing saya dan bagian keuangan nggak cocok dengan ini. Kenapa? Tiba-tiba dia naikkan harga, tiba-tiba ini. Kenapa? Karena dia sudah berhasil mengendalikan proyek, sudah berhasil membuat kondusif, hanya dalam waktu singkat. Dan di situ saya tegas lagi, sampaikan ke dia. Kalau dia tetap ngotot harus segitu dan harus dari dia, besok saya cabut kuasanya ini. Setelah itu dia diam, disampaikanlah itu ke sini. Dan apa sampaikan ini? Kita profesional katanya. Kalau memang nggak dari dia nggak masalah. Nah, jadi maksud saya itulah satu, kalau Bapak Ibu salah memberi kepercayaan kepada orang yang dikuasakan untuk pengamanan proyek. Jadi ini masih satu proyek. Jadi saya akan bagi beberapa sesi untuk pembicaraan pengamanan proyek ini. Jadi di sesi satu ini, khusus untuk proyek-proyek tadi besar, itu akan banyak kepentingannya. Berarti ada semen berapa ribu sak, berarti ada batu kapur, limestone itu berapa ribu truk, dan itu semua uang. Masuk material, uang dibayar, masuk material, uang dibayar. Itu dilihat oleh banyak pihak. Jadi Bapak Ibu betul-betul lihat, supaya jangan dikikis oleh keinginan akan uang pihak-pihak lain. Jangan takut karena kita pemilik proyek. Kalau kita pun takut, bagaimana nanti proyek itu? Jadi yang pertama, cari dulu, untuk semua ini cari dulu lokal. Setelah lokal atau rekomendasi di sini, kumpulkan. Setelah dikumpulkan, pilih. Habis dipilih, ini KTP-nya. Semua setuju? Setuju. Kalau yang besar, kalau kecil-kecil cukup itulah, cukup rekomendasi dari RT RW pun sudah cukup. Jadi kedua kuncinya adalah surat kuasa. Buatlah surat kuasa itu berbatas waktu 3 bulan. Per 3 bulan diperpanjang. Dan di sini dibuat, misalnya ada biaya, jangan cantumkan situ. Kalau untuk ini ya, jangan cantumkan. Hanya dibuat sesuai dengan kemampuan perusahaan. Walaupun di belakang itu sudah ada kesepakatan berapa biaya operasional mereka mengamankan. Nah, jadi per 3 bulan evaluasi. Kalau dia menghalangi pekerjaan supplier, kalau dia pernah ngotot untuk material, ya sampaikan aja padanya, kita nggak bisa. Ataupun kalau tidak, ya terserah, karena kita yang punya tanah itu. Jadi itu saran dari saya untuk sesi 1 pengamanan proyek. Baru nanti saya akan ceritakan di proyek lain bagaimana kaitannya kalau saya minta tolong yang biasanya dengan segala kehormatan, segala kerendahan hati. Biasanya bagaimana kalau saya minta tolong di sini, karena ada juga proyek saya dijaga sama ini. Nah, ini akan agak berbeda dengan lokal atau rekomendasi. Jadi untuk tahap 1 itu dulu saya sampaikan bahwa memang kalau lokal ini beda-beda orangnya, beda-beda tingkat pendidikannya dan semuanya. Jangan sampai terjadi kesalahan seperti saya. Saya akan sesi 1 ini selesai, saya akan sampaikan sesi kedua bagaimana pengamanan waktu itu menipu saya sampai puluhan juta. Bahkan diblokade itu proyek sampai mati 3 bulan. Tapi proyek tetap berjalan pada akhirnya. Jadi ini sesi 1,
Saya akan tampil lagi di sesi 2, tetap ikuti channel ini. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan komen di bawah atau dijadikan judul vlog selanjutnya. Tujuan ini semata-mata supaya Bapak Ibu developer properti atau siapapun pengusaha lagi mentok, jangan menyerah. Pasti ada solusinya. Jadi demikian dari saya. Salam properti, salam kemajuan.